Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan selamat merayakan Hari Natal 2023 untuk kaum Kristiani. Semua agama adalah persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Maka jika ada orang yang memusuhi orang lain karena perbedaan anutan agama, ya sudah pasti orang itu salah dalam beragama, apapun agama yang dianutnya. Jadi sekali lagi selamat merayakan Hari Natal untuk saudara-saudaraku yang ada ya di seluruh belahan dunia ya. Oke, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapatkan dari sebuah tweet dari akunnya Berbagi Cerita. Cerita kali ini menceritakan sebuah kisah rumah yang ternyata menyimpan sebuah misteri di dalamnya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Di kamar belakang yang gelap, penulis mendengar suara gemeretak dan mencium bau melati. Apa yang ada di balik pintu yang selalu terkunci itu? Di ujung sebuah kota tua yang terasing dari dunia, berdirilah sebuah rumah warisan yang telah menyaksikan banyak sejarah yang tak terhitung. Aku seorang penulis yang haus akan petualangan, memutuskan untuk menempati rumah itu. Sunyi senyap di sekelilingnya menimbulkan aura misterius yang melingkupi setiap sudutnya. Rumah ini yang telah berusia lebih dari 100 tahun menyembunyikan rahasia gelap yang tak pernah terungkap. Pintu-pintunya berderit di tiupan angin malam, seakan-akan menceritakan kisah-kisah masa lalu yang telah hilang ditelan oleh waktu. Cahaya bulan menembus kegelapan, memberi kilauan di lorong-lorong rumah yang terlupakan itu. Tapi ada satu ruangan yang menarik perhatianku, menyerukan namaku dengan bisikan-bisikan yang tak terdengar. Kamar belakang yang selalu terkunci rapat pintunya. Sebuah pintu yang tak pernah bersuara pada setiap upaya untuk membukanya. Malam demi malam, rasa ingin tahuku terhadap apa yang terkubur di balik pintu itu semakin menggerogoti hatiku. Aku berusaha mencari tahu dari para sesepuh di kota ini, tapi mereka bungkam. Mereka mengelak dari tatapanku dan segera pergi, seakan-akan khawatir kebenaran itu akan mengejar mereka di malam hari. Misteri yang tetap dijaga dengan rapat, seolah menjadi bagian yang melekat dari rumah ini. Pada suatu malam yang suram, ketika guntur menggelegar memecahkan sunyi dan hujan mengguyur tanah yang kering, suara retakan dari dalam kamar belakang bergema di dinding-dinding tua. Jantungku berdegup kencang, seolah menyadari bahwa pintu yang selama ini terkunci kini memberi tanda tak terkata untuk segera dibuka. Lalu, dengan langkah gugupku namun berani, aku menuju kamar belakang itu. Senter dan pena di genggamanku sebagai perlindungan dari kegelapan yang semakin mendekat. Suara retakan itu semakin menggema di malam hari. Ketika aku sampai di depan pintu kamar belakang yang selama ini menyimpan misteri, senterku menerangi pintu tua itu. Dan dengan nafas berat, aku menekan gagangnya. Pintu itu terbuka dengan mudah.
aku memperlihatkan padang barang-barang lama yang terlantar. Langkahku menorehkan jejak di lantai kayu yang jarang terjamah oleh penghuni rumah ini. Di tengah kamar, sebuah tempat tidur, kayu busuk menimbulkan aura seram. Di atasnya terdapat boneka beruang yang matanya terlihat menyeramkan, seolah menyimpan cerita yang tak terceritakan. Mataku tertuju pada sebuah kalung melati yang tergantung di dinding. Sebuah keberadaan yang ganjil di antara kekisruhan ini. Bau harum bunga melati menyusup ke hidungku. Semakin kuat di depan kalung itu, aku mencari asalnya. Dan disitulah keberadaan kalung melati yang nampak begitu segar dan bersinar. Tapi di tengah-tengah rasa ingin tahuku, sebuah suara halus memecah kesunyian. "Jangan pegang kalungku." Suara itu terdengar begitu jelas, seakan berasal dari sesuatu yang bersembunyi di balik dinding-dinding kamar ini. Aku berbalik dan terkejut oleh pemandangan menakutkan di mataku. Seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahunan, berpakaian putih kusam dan berdarah-darah, muncul di hadapanku. Matanya merah dan murka, mengeluarkan busa dan bau yang menusuk. "Aku penghuni sini," ucapnya dengan suara gemetar yang terkesan mengiris hati. Sementara itu aku terdiam tak bisa bicara, mati akal oleh keberadaan yang tak masuk akal ini. Anak perempuan itu memandangku dengan tatapan bengis. Matanya merah seolah-olah mengandung api neraka. Suaranya menggema di ruangan yang sepi dan gelap itu, membuatku merinding. "Kau siapa? Apa yang kau cari di sini?" tanyanya dengan nada dingin. Suaranya seperti hembusan angin yang menusuk tulangku. Aku berusaha menjawab dengan suara terbata-bata. "Aku tinggal di sini. Aku hanya ingin melihat kamar belakang ini." Senyumnya menghiasi wajahnya, tapi bukan senyum yang ramah. Gigi-giginya terlihat tajam dan berdarah, tidak sesuai dengan usianya yang masih kecil. "Kau tidak punya hak untuk ada di sini. Ini adalah rumahku," katanya dengan suara parau yang menggetarkan gendang telingaku. Aku menghela nafas, berusaha menenangkan diri dari rasa takut yang menguasai pikiranku. "Siapa namamu? Mengapa kau di sini?" "Ibu yang membawaku ke sini," katanya sambil mengarahkan jarinya ke tempat tidur kayu yang sudah lapuk. "Tapi ibu pergi begitu saja. Ibu sangat marah. Dia bilang rumah ini miliknya dan aku tidak boleh keluar." Aku merasakan campuran antara simpati dan ketakutan di dalam hatiku. "Siapa ibumu? Mengapa dia marah?" Anak perempuan itu menundukkan kepalanya. Rambut hitamnya menutupi wajahnya. "Ibu marah karena dia terjebak di sini. Dia meninggal di sini dan dia tidak bisa pergi ke alam lain. Dia ingin semua orang mendengar suaranya." Ketakutanku makin memuncak. "Apa yang dia ingin semua orang dengar?" kataku. Gadis itu mendongakkan kepalanya, menatapku dengan sorot mata tajam. "Dia ingin kau menyelesaikan ceritanya. Cerita yang terputus di tengah jalan. Kalau tidak, dia akan selalu mengganggumu."
Aku terkejut, menyadari bahwa aku terlibat dalam sesuatu yang lebih mengerikan dan lebih misterius dari yang kuduga. Cerita yang tersimpan dalam dinding-dinding rumah ini mungkin sebuah kutukan yang harus dibayar dengan nyawa. Dalam keheningan malam yang pekat, aku duduk di samping tempat tidur kayu tua yang sudah lapuk itu. Di hadapanku seorang gadis kecil dengan rambut hitam panjang dan mata yang bersinar merah menatapku penuh harap. Aku tahu bahwa dia adalah penunggu kamar ini dan bahwa dia telah menunggu selama bertahun-tahun untuk seseorang yang dapat mengakhiri penderitaannya. "Tolong ceritakan kisahku," bisiknya dengan suara yang dingin dan menusuk. Aku mulai menceritakan kisahnya dengan ragu-ragu. Aku menceritakan sejarah rumah ini, keberadaan keluargaku yang dulu, dan bagaimana aku sendiri terjebak dalam kisah ini. Cerita mengalir sepanjang malam, dan aku merasa seperti terhanyut dalam aliran waktu yang aneh. Aku tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Saat kata-kata terakhir ceritaku terucap, ruangan itu menjadi hening seketika. Gadis itu tersenyum lebar, dan aroma bunga melati yang harum memenuhi ruangan ini. Namun di balik senyumannya, aku melihat kesedihan yang mendalam. "Terima kasih ya," bisiknya sebelum dia perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Namun, aku tahu bahwa kisah ini belum selesai. Gadis itu mungkin telah menemukan ketenangan, tetapi rumah ini masih menyimpan banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Aku menyadari bahwa aku sekarang menjadi penulis yang terikat oleh nasib rumah ini, dan perjalanan hororku baru saja dimulai. Rumah warisan ini masih dipenuhi oleh ketakutan yang menggantung di udara. Aku tak henti-hentinya mengintip setiap ruangannya, berusaha menggali masa lalu yang terlupakan dan menyingkap misteri yang terpendam. Tapi ada yang aneh. Rumah ini seakan-akan lebih damai, seolah-olah hantu kamar belakang itu sudah mendapatkan ketenangannya. Pada suatu hari aku menemukan sebuah buku harian lusuh di pojok perpustakaan keluarga. Isinya adalah tulisan yang menceritakan kisah sedih tentang seorang ibu dan anak yang tewas di rumah ini pada zaman kolonial. Ibu itu bernama Saraswati, terperangkap dalam sumpah telah melakukan upacara hitam untuk mencapai kekal abadi. Anak gadisnya yang gagal memenuhi janjinya untuk melanjutkan kisahnya menjadi hantu kamar belakang. Terjebak di antara dunia nyata dan dunia goib, mereka menjadi satu dengan rumah ini. Buku harian itu mengingatkan bahwa hanya dengan menuntaskan kisah yang terhenti bisa memutus sumpah yang telah mengikat mereka selama berabad-abad. Aku merasakan tekanan yang berat di bahu, dan aku sadar bahwa aku tak bisa mundur. Suara-suara ganjil mulai terdengar lagi di dalam rumah, sebagai isyarat bahwa hantu itu masih bersamaku, menanti kelanjutan kisah mereka. Buku catatan dan petunjuk yang tersembunyi di rumah ini membimbingku untuk menguak lebih banyak rahasia tentang nasib keluarga Saraswati dan ritual kegelapan yang dilakukan ibu Saraswati. Aku merangkai potongan-potongan kisah ini dengan teliti, menyelami masa lalu yang suram. Dalam petualanganku, aku menemukan bahwa ada sesuatu yang harus kusiapkan untuk menepati janji ibu Saraswati. Ada sebuah artefak kuno yang diperlukan untuk menyempurnakan ritual ini dan membuka pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Artefak itu ternyata berada di sebuah ruangan tersembunyi di rumah ini yang belum pernah aku lihat. Dengan penuh keberanian aku masuk ke dalam ruangan tersembunyi itu. Ruangan itu gelap dan sunyi, membuatku merinding. Di tengah ruangan aku menemukan kotak tua yang terkunci. Dengan waspada aku membukanya dan menemukan artefak yang kucari. Sebuah kalung melati kuno yang mempesona. Dengan artefak di genggamanku, aku langsung menuju kamar belakang bersama hantu.
mereka menampakkan diri di depanku. Mata merah mereka kini penuh harapan. Aku menceritakan semua yang telah aku temukan tentang sumpah yang mengikat mereka dan bagaimana aku berencana untuk menghentikan ini semua. Dengan perlahan aku menaruh kalung melati itu di atas tempat tidur kayu yang sudah usang. Suara-suara mistis mulai mengisi ruangan dan cahaya samar-samar mengitari artefak itu. Aku memulai ritual yang tertulis dalam buku harian. Langkah-langkah yang mengharuskan kesabaran dan keberanian. Di tengah ritual, ruangan itu dipenuhi oleh aura spiritual. Ibu Saraswati dan anak perempuannya kini terlihat lebih damai dan muncul di depanku. Mata mereka kini tak lagi marah atau merah, tapi penuh rasa terima kasih. "Sekali lagi terima kasih," kata Ibu Saraswati dengan halus. Aku melanjutkan ritual sampai selesai dan kegelapan mulai sirna. Pintu antara dunia kita dan dunia mereka terbuka lebar. Mereka hilang perlahan, meninggalkan bau bunga melati yang semakin hilang. Begitu pintu tertutup rapat, rumah itu seakan berhenti bernafas. Suara-suara misterius yang sering mengganggu ketenangan malam kini lenyap. Aku menghempaskan tubuhku di ranjang kamar belakang, menatap langit-langit sambil mengingat kembali petualangan yang baru saja ku selesaikan. Rumah ini yang pernah menjadi sumber ketakutan dan kesedihan kini menjadi tempat berlindung dan beristirahat. Aku memilih untuk tidak meninggalkan rumah ini. Aku ingin menjadikan cerita ini sebagai warisan bagi keluargaku. Dan sebagai penulis, aku merasa berkewajiban untuk melestarikan cerita ini agar tidak hilang ditelan oleh zaman. Tapi ketika malam menjelang, kadang-kadang aku masih bisa merasakan hembusan angin yang seolah membawa pesan-pesan dari masa lalu di dinding rumah ini. Aku tahu bahwa meski kutukan sudah terangkat, cerita-cerita ini masih terus bersemayam di benakku. Dan suatu saat mungkin ada penulis lain yang akan melanjutkan kisahku. Tamat. Oke, itulah sebuah kisah pendek dari berbagi cerita atau @cerita kamu di Twitter. Jadi ceritanya ini seorang hantu yang terjebak dalam sumpahnya sendiri ya. Ya, bisa dibilang kalau melihat penulisannya fiksi ya. Jadi jangan kecewa. Tapi bagus loh fiksinya kalau dibuat film gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.